Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. IHSG kemarin ditutup longsor ya, minus 1,06% atau minus 71,21 poin ke level 6655. IHSG kemarin jebol support yang ada di 6687, kemudian terus turun dan akhirnya closing di 6655. Untuk hari ini, bila kita lihat dari indikator teknikalnya, ada risiko di bawah turun hingga menyentuh 6626. Semoga segera mantul ya. Nah, di saat IHSG kemarin turun 1%, ada beberapa saham yang bisa cermati untuk perdagangan hari ini. Saham-saham ini ramai diperdagangkan kemarin dan bisa saham-saham ini kemarin ramai diperdagangkan, sehingga kita akan bahas untuk persiapan trading hari ini, hari Selasa tanggal 25 Januari 2022. Sama apa saja? Yang pertama ada saham Arto, kemudian Indi, BEPS, BBRI, BBCA, dan yang terakhir ada saham Telkom. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Arto atau Bank Jago Tbk. Arto kemarin tutup turun cukup dalam, yaitu minus 650 poin atau turun 3,42% ke harga 18.350. Ada hampir 500.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 950 miliar. Asing kemarin masih net buy 51M, dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada distribusi yang dipimpin oleh broker AO dan juga AK. Dari segi teknikal, Arto kemarin sempat menguji resist tapi tidak mampu bertahan ya, dan akhirnya closing di angka 18.350 dan sempat menyentuh support. Kalau misalkan ternyata 18.275 ini dijebol, maka Anda tunggu dulu, bisa ditunggu di sini di 17.800. Cermati apakah mantul apa enggak. Kalau misalkan masih tetap jebol, ya berarti tunggunya di sini di 16.800 sekitar sini. Kalau ada pantulan bisa mulai cicil baik. Namun bila ternyata hari ini mantul dari 18.350, maka Arto masih akan menguji resist kembali bila hari ini hijau ya, dengan titik yang bisa cermati ada di 19.150 sampai 19.500. Kalau misalkan ini dijebol, maka akan membentuk all time high baru. Yang kedua ada saham Indi atau Indika Energy Tbk. Indi kemarin tutup naik 395 poin atau plus 24,92 alias ARA ya, di angka 1980. Ini ARA karena ada berita, yaitu Indika bekerja sama dengan IBC, kemudian Foxconn dan juga Gogoro bangun ekosistem kendaraan listrik. Jadi kabar ini yang membuat Indi kemarin naik hingga sampai ARA. Indika Energy kemarin diperdagangkan 2,5 juta lot dengan nilai transaksi mencapai 481 miliar. Asing kemarin net buy. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker CS dan juga MG. Lanjut dari segi teknikal, Indi kemarin karena beritanya sangat kuat, akhirnya jebol 3 resist ya, kemudian breakout setelah menjebol 1820 dan akhirnya closing di angka 1980. Untuk hari ini Indi karena kemarin ARA ya, maka berpotensi untuk naik, minimal naik dulu lah, terserah nanti koreksi apa ternyata closingnya juga masih naik atau bahkan ARA ya. Biasanya kalau kemarinnya ARA, hari ini masih naik atau sempat naik. Yang perlu dicermati ada resist berikutnya yang ada di 1980 dan kemudian ada gap di sini di 2070 sampai 2140 ya. Sini bisa cermati ya, ini gapnya di sini. Kalau misalkan ini dijebol dan closingnya di atas ini, maka Indi berpotensi menuju ke 2330. Namun bila ternyata setelah naik kemudian di angka 2070 sampai 2140 ini mulai terlihat berat naiknya, maka Anda bisa mulai cermati untuk sell.
bisa cermati candlenya apakah ada tanda-tanda mau turun, dan tunggu lagi koreksi untuk memutuskan beli lagi. Yang pasti kalau misalkan saudara, kalau Anda ingin mengejar, ya harus siap-siap kalau di bawah turun ya, karena kemarin arah. Meskipun beritanya bagus, saham juga nggak akan mungkin naik terus setiap hari, jadi perlu diatur money manajemennya. Harus sudah siap kalau misalkan ini koreksi dulu atau sideways terlebih dahulu kemudian naik, harus sudah siap. Selanjutnya ketiga ada saham BEPS atau berkapital sedaya TBK. BEPS kemarin tutup turun 300 poin atau minus 6,52% ke harga 4.300. Ada 760.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 328 miliar. Asing kemarin net sell dan sudah net sell sejak tanggal 13 atau bahkan kalau kita perpanjang sejak tanggal 3 Januari kemarin ya. Hanya tanggal 12 Januari yang hijau, sisanya merah. Dari transaksi broker ada distribusi yang dipimpin oleh broker WK. Bila kita lihat dari indikator teknikalnya, BEPS ini di tanggal 21 ya, itu sempat jebol resist namun tidak mau bertahan dan kemarin malah merah. Otomatis berarti BEPS masih ada resiko untuk turun lebih lanjut, apalagi bila kita lihat dari indikator stokastiknya ada dead cross ya sini, meskipun sudah masuk area oversold atau jenuh beli, masih ada resiko turun. Dengan Anda bisa cermati lagi di antara sini 4210 sampai 3960 dan juga ada di 3750. Cermati di titik ini. Misalkan di sini akhirnya kemudian mantul, Anda bisa mulai cicil buy, tidak mampu dijebol gitu ya, berarti Anda bisa mulai cicil buy. Namun bila ternyata masih deras penurunannya dan bahkan 3750 yang dijebol, maka ya WNS dulu, Anda bisa cermati lagi di 3250. Resist terdekat ada di 4770, bila mampu ditembus maka peluangnya bisa di bawah di atas 5000, tepatnya ada resist di 5325. Selanjutnya ada saham BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. BBRI kemarin tutup turun 50 poin atau minus 1,19% ke harga 4120. Ada 760.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 316 miliar. Asing kemarin net sell dan sudah net sell dalam 4 hari perdagangan berturut-turut. Bila kita lihat dari transaksi broker, ada distribusi yang dipimpin oleh broker ZP dan juga AK. Lanjut dari segi teknikal, BBRI kemarin tutup merah ya, dan jebol support yang ada di 4130. Closingnya tepat di bawahnya yaitu di 4120. Nah, karena kemarin turun, Anda bisa cermati hari ini. Apabila ternyata hari ini hijau dan closingnya di atas 4130, Anda bisa mulai cicil buy. Namun bila ternyata masih deras penurunannya, apalagi kalau 4100 ini dijebol, maka ada risiko turun lebih lanjut hingga ke 4050. Anda bisa cermati lagi di sini. Nah, itu kalau skenario kalau misalkan BRI turun. Namun bila ternyata hari ini BBRI mampu naik dan closingnya di atas 4130, maka BBRI akan mencoba menuju ke resist terdekat yang ada di 4210. Titik berikutnya bisa cermati ada di 4250 bila ternyata kuat naik. Berikutnya ada saham BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk. BBCA kemarin tutup turun 150 poin atau minus 1,88% ke harga 7.800. Ada 400.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 314 miliar. Asing kemarin net sell, dan bila kita lihat dari transaksi broker juga ada distribusi yang dipimpin oleh broker BK dan juga RX. Dari segi teknikal, BBCA kemarin langsung turun ya. Di hari sebelumnya closingnya di 7950, kemarin openingnya langsung di angka 7825. Opening langsung ambles dan ternyata juga tidak mampu mantul, malah koreksi di 7800. BBCA juga masuk area overbought ya atau jenuh beli
jadi wajar kalau misalkan koreksi. Anda bisa cermati di sini di 7750. Bila ternyata di sini mulai ada pantulan, kalau misalkan turun, kemudian di sini mantul, Anda bisa mulai cermati untuk beli. Namun bila ternyata ini dijebol, maka resikonya bisa koreksi lagi hingga ke 7575. Sekitar sini Anda bisa mulai cicil buy bila ada indikasi untuk mantul alias reversal ya. Namun bila ternyata masih deras, Anda bisa cermati lagi di sini 7400. Itu skenario apabila BBCA turun. Namun bila ternyata hari ini misalkan 7750 ini sempat disentuh tapi tidak mampu dijebol, Anda bisa mulai cicil buy dengan target terdekat ada di 7875. Yang terakhir ada saham Telkom atau Telkom Indonesia Tbk. Telkom kemarin tutup turun tipis 30 poin atau minus 0,69% ke harga 4.300. Ada 700.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 300 miliar. Asing kemarin net buy dan sudah net buy dalam 5 hari perdagangan terakhir. Bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker RX dan juga IU. Dari segi teknikal, Telkom kalau kita lihat dari secara garis besar ya, itu masih dalam fase uptrend. Kemarin candlenya hijau meskipun harganya turun. Nah, untuk hari ini Telkom apabila naik, maka resisten terdekat yang bisa cermati ada di 4350. Bila ternyata ini tembus, maka peluangnya bisa ke 4500-an. Namun bila ternyata Telkom hari ini masih turun, maka support terdekat yang bisa cermati ada di 4250 yang kemarin sempat disentuh ya. Cermati sini mantul apa enggak. Kalau misalkan masih kuat penurunannya, masih di bawah turun lagi, Anda bisa cermati lagi di 4190. Telkom masih dalam fase uptrend, namun yang perlu cermati adalah dari indikator stokastik, Telkom sudah masuk area overbought ya, alias jenuh beli. Jadi ya ada resiko untuk koreksi karena sudah masuk area overbought. Nah, itulah ulasan beberapa saham yang bisa cermati untuk perdagangan hari ini, hari Selasa tanggal 25 Januari 2022. Siapkan trading plan dan juga jangan lupa mengatur money management agar selalu siap saat saham di bawah naik ataupun di bawah turun. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.